Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafiq, mahasiswa pasca sarjana UIN Malik Ibrahim, jurusan PKMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, pada hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara atau diskusi mengenai masa perang buruh pada pembelajaran masa abad 21. Tentunya pada hari ini saya telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa karena soal pengalaman mengajar tentunya sudah lama, karena dia sekitar 6 tahun kayaknya dia sudah mengajar di sekolah ini. Tentunya pasti ada pengalaman yang dia dapatkan. Nah, di sini namanya narasumber kita pada hari ini tuh Pak Ali Imran selaku pemateri kita ini. Nomor 1 yang saya tanyakan, seperti apa pandangan Bapak masalah pembelajaran di masa COVID-19 ini? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik kita mahasiswa pasca Malang, Ya, Pak. selaku mahasiswa yang memperhatikan perkembangan pendidikan pada saat ini. Judul yang diangkat pada sisi wawancara pada hari ini yaitu berkaitan dengan pendidikan abad 21. Abad 21 yang saya pahami di sini adalah masa sekarang. Tentu saya ditunjuk sebagai salah satu narasumber untuk membahas tentang tenaga pengajar di abad 21 ini. Saya sebenarnya berlatar belakang sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah yang ada di Bone. Tentu banyak narasumber-narasumber yang lebih mumpuni untuk membahas pendidikan pada masa abad 21. Akan tetapi tentunya saya masih banyak kekurangan, dan sekarang saya masih banyak belajar karena perkembangan pendidikan itu selalu berubah-ubah. Jadi saya di sini saudara Syafiq, saya masih dalam proses tahap belajar. Itu masih banyak kekurangan. Akan tetapi kalau misalnya ingin membahas tentang pendidikan di abad 21 ini, tentu saya banyak ada sedikit pengalaman persoalan mengajar. Kalau misalnya dikatakan seperti apa pandangan pemateri masalah pembelajaran masa abad 21 ini, yaitu tentu pendidikan abad 21 ini kita banyak mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi di masa pandemi ini, kurang lebih 1 tahun lebih diterapkan, yaitu tentang pembelajaran daring, metode daring. Selanjutnya ada metode luring, dan banyak sebenarnya permasalahan dan banyak seperti apa sebenarnya guru abad 21 ini. Ya, abad yang guru 21 ini tentu harus melek teknologi. Teknologi apa yang dimaksud? Yaitu teknologi bagaimana tenaga pengajar menggunakan pembelajaran pada masa pandemi ini dengan karena metodenya luring, daring, yaitu menggunakan sistem online. Tentu guru seorang pengajar harus mengetahui, harus melek teknologi, menguasai teknologi. Salah satunya itu
penggunaan Media. handphone. Ya. Penggunaan handphone yang menggunakan aplikasi yang paling umum dan paling banyak sekali digunakan sekarang adalah WhatsApp. Jadi pandangan saya tentang guru di abad 21 itu harus banyak-banyak mengetahui tentang bagaimana penggunaan cara penggunaan teknologi dalam mengajar, bagaimana sistem informasi yang kita dapat misalnya, karena sekarang ada istilahnya guru sekarang sudah bukan jadi salah satu sumber pengetahuan yang di abad 21 ini. Karena kenapa? Karena banyaknya informasi-informasi yang bisa diambil ilmu pengetahuan seperti berita, misalnya seperti perpustakaan online. Yang menjadi kendala-kendala sekarang yaitu guru Kurang update itu. bukan menjadi salah satu sumber. Ya, jadi banyak sumber-sumber misalnya peserta didik untuk mengetahui suatu ilmu pengetahuan, misalnya kalau misalnya guru agama, guru pendidikan agama misalnya, dia bisa mengambil ilmu pengetahuan di media sosial seperti YouTube, Facebook misalnya, banyak. Nah, oleh karena itu, Excuse me, guru boss. You misalnya have a di text abad message. saat ini banyak-banyak berkaitan dengan teknologi, misalnya penggunaan teknologi. Metode apa yang bagus digunakan dalam proses pembelajaran di masa COVID-19 ini, Pak? Oke. Untuk pertanyaan metode apa yang digunakan dalam masa pembelajaran, yang pertama yang saya sebutkan tadi metode luring, metode daring dalam jaringan online, luring di luar jaringan, tatap muka terbatas yang banyak-banyak digunakan. Metode yang pada umumnya seperti yang dua. Sebenarnya banyak sekali metode-metode yang banyak yang bisa digunakan, tapi yang pada umumnya metode yang sangat efektif pada masa pandemi ini adalah metode luring, metode daring, dan metode penggunaan misalnya sosial media, bermain peran misalnya, menggunakan membuat video misalnya, video pembelajaran. Saya kira sejauh ini metode yang digunakan oleh sebagai seorang pendidik ya seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, ini yang saya tanya kembali. Kompetensi apa sih dimiliki guru sebagai profesional pada abad 21 ini? Ya, sebenarnya sudah, kalau misalnya bertanya tentang kompetensi Profesional. kompetensi. Ya, kompetensi. Oke. Kalau misalnya mau bertanya, sudah tercantum dalam undang-undang. Saya tidak hafal undang-undangnya, tapi secara umum diketahui seorang pendidik yaitu kompetensi profesionalisme, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Pak, masih ada lagi yang saya tanyakan. Apa sih karakter guru pada masa abad sekarang ini? Pada abad sekarang itu harus banyak-banyak mengetahui tentang teknologi. Kenapa saya mengatakan guru berciri khas guru banyak-banyak mengetahui teknologi? Karena sekarang sudah zamannya dan kita tidak bisa terlepas daripada teknologi. Semua di segala bidang, misalnya entah bidang pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, semua berbenturan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri-cirinya yaitu
meskipun misalnya dunia pendidikan di abad 21 ini guru harus melek teknologi, Iya, perkembangan harus sesuai dengan zaman. Iya. Tentunya peran guru Harus menguasai. tidak bisa tergantikan. Kenapa saya katakan seperti itu, Saudara Capi? Karena misalnya yang baru-baru ini tren, yang baru-baru ini viral bahwa yang pernah saya baca di sosial media, guru misalnya akan tergantikan oleh robot misalnya, ya, Oh iya. yang bisa tergantikan, dan yang salah satu viral sekali di media sosial, ya, yang menjadi persoalan misalnya, apakah peran guru itu, yang ciri guru yang misalnya dapat 21 itu bisa menggantikan peran guru? Peran guru seperti apa yang saya maksud di sini, yaitu guru saya kira tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena kenapa? Apakah misalnya teknologi itu bisa misalnya dicontoh? Ya, karena yang salah satu pembelajaran agama Islam yaitu guru harus itu menjadi salah satu teladan, memberikan contoh, memberikan misalnya motivasi, yang menjadikan misalnya motivator. Ya. Sosial media misalnya mau digantikan oleh tenaga pendidik, misalnya robot itu, mungkin dia bisa memberikan banyak informasi, ya, tapi menjadi peran seorang guru sebagai yang bisa dicontoh itu saya kira sangat sulit, sangat sulit. Jadi kalau misalnya guru, pertanyaannya guru di ciri-ciri khas guru yang dapat satu, yaitu harus melek teknologi, banyak-banyak harus menguasai teknologi. Karena kenapa? Tapi sekarang itu perpustakaan sudah berbasis aplikasi. Semua bisa di-download, bisa diakses. Ya. Kenapa? Karena guru tidak bisa lepas dari situ, saudara Safik, tidak bisa lepas. Jadi ciri khasnya, salah satu ciri khas yang menurut pribadi, menurut pengalaman saya, guru itu harus banyak-banyak, guru itu harus teknologi, informasi, ya salah satunya seperti itu, Safik. Pak, masih ada Pak yang saya tanyakan. Bagaimana pengembangan profesional guru pada abad ke-21 ini? Kalau misalnya pengembangan, saya kira untuk pengalaman saya yang saya ketahui, yang persoalan yang keempat tadi itu, tentu masalah pengembangannya kita masih berfokus pada empat kepribadian seorang tenaga pengajar, yang empat tadi itu. Nah, kemudian Pak, yang saya tanyakan kembali, bagaimana menjadi guru di masa abad 21 sekarang ini? Jadi menurut pengalaman saya, menjadi guru abad 21 yang sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, harus melek informasi. Tentu sebenarnya seperti ada yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya guru itu selalu harus selalu belajar dan terus belajar. Bukan salah satunya menjadi pusat ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Banyak sekali ilmu yang bisa diakses. Ya. Jadi peran guru sudah lebih. Guru tidak menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan, karena siswa-siswa itu sudah bisa mengakses berbagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi peran dari para guru itu tidak bisa
digantikan perannya, tidak bisa. Karena guru itu menjadi salah satu teladan, guru itu menjadi motivator, guru itu menjadi tenaga pendidik untuk mengarahkan peserta didiknya. Ya, jadi yang menjadi misalnya kendala pada saat sekarang ini, anak belajar mandiri di rumah itu tidak sedikit misalnya pengajar peserta didik yang menyalahgunakan pengetahuan dan pendidikan, dan ini sangat merusak misalnya masa depan peserta didik karena tidak diarahkan oleh seorang guru bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan teknologi yang baik. Jadi misalnya peran guru misalnya di rumah, misalnya orang tua itu dalam kita menjalani tugas daripada tenaga pengajar itu tugas yang mulia dan tugas yang berat, tugas yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satu menjadi kendala pada masa pandemi ini adalah guru yang sudah berumur misalnya, dan ini menjadi salah satu kendala dalam dunia pendidikan. Karena kenapa? Dia tidak mengetahui perkembangan teknologi dan susah untuk memahaminya. Seperti itu. Ya, terakhir Pak, saya tanyakan lagi. Bagaimana sih profil dan potensi guru pada masa abad 21 ini? Profilnya banyak sekali sebenarnya yang perlu diketahui. Guru harus melek pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus banyak-banyak menyesuai dengan keadaan sekarang. Profil guru abad 21 ini tentu banyak-banyak bersinggungan dengan teknologi, bagaimana dengan teknologi, bagaimana misalnya banyak sekali sebenarnya. Tapi yang pengalaman pribadi saya itu tentang banyak-banyak bersinggungan pada teknologi. Terima kasih Pak atas diskusinya atau sharing-sharingnya masalah peran guru pada masa abad pembelajaran 21 ini. Tentunya yang kita lakukan seperti ini ada manfaat yang kita bisa petik dan hikmahnya begitu pula dengan kami. Oke, cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.